Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Sahabat Kemenak Toli-Toli TV dimanapun berada, kita kali ini bertemu dalam program Dai Jumat. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan umumnya Provinsi Sulawesi Tengah, dan lebih khusus lagi kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Banyak yang berkembang di tengah-tengah kita, dan sebenarnya persoalan ini sudah sangat jelas dari segi dalil maupun pendapat-pendapat para ulama. Persoalan bid'ah ini sepertinya tidak pernah terselesaikan. Ya, karena memang di kubu sebelah bertahan dengan dalil, dan di kubu yang sebelah juga demikian. Sebenarnya alangkah baiknya kita yang kontra dengan ini melihat dan mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu. Dari sana kita akan bisa melihat bahwa sesungguhnya kebenaran itu bukanlah berada pada satu pihak. Dalam artian, ketika misalkan saya benar, belum tentu Anda salah. Atau sebaliknya, Anda benar, belum tentu pula saya salah. Saya berikan contoh, misalkan sholat sunat tahiyatul masjid saat khatib sudah membacakan khutbah di atas mimbar pada hari Jumat. Ulama Malikiyah atau Imam Malik menyebut sholat sunat tahiyatul masjid ini itu tidak sunnah. Bagi beliau ini bukanlah apa-apa, meskipun di sana ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk melakukan sholat tahiyatul masjid saat Rasulullah berada di atas mimbar. Di sisi lain, Imam Asy-Syafi'i justru melihat tahiyatul masjid saat khatib sudah berada di atas mimbar itu disunahkan, dengan dalil yang sama yang dipegang oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Sekarang, mengapa Imam Malik tidak menganggap tahiyatul masjid sunnah di saat seperti itu? Karena menurutnya hadis yang menunjukkan atau perintah Rasulullah dalam hadis tersebut itu bukan isyarat sebagai kesunahan. Tetapi menurut Imam Malik, perintah Rasulullah kepada Sulaik al-Ghatafan saat beliau datang dan Nabi menyuruhnya untuk berdiri melaksanakan tahiyatul masjid adalah agar para sahabat yang lain dapat mengenal Sulaik, di mana Sulaik ini adalah orang yang miskin dari Ghatafan. Dan Ghatafan ini termasuk salah satu kampung atau daerah yang menjadi objek zakat. Zakat sedekah dari kaum muslimin di Madinah biasanya disalurkan ke sana. Nabi ingin memperkenalkan Sulaik ini kepada sahabat yang lain dengan cara yang baik. Tidak menunjukkan bahwa Sulaik itu miskin, tetapi beliau menyampaikan, wahai Sulaik, berdirilah dan sholat 2 rakaat. Terbukti setelah sholat Jumat, para sahabat mendekati Sulaik, bahwa inilah yang sering diceritakan oleh Nabi, seorang sahabat yang berada dalam daerah kemiskinan. Namun Imam Asy-Syafi'i melihat kesunahan itu dari hadis yang sahih tadi. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ketika khatib sudah berdiri di atas mimbar dan kita baru saja masuk ke masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat di sini, Imam Malik benar dari sisinya, tapi bukan berarti Imam Asy-Syafi'i salah. Demikianlah kiranya dalam persoalan-persoalan yang kerap kali dihukumi sebagai bid'ah, seperti perayaan Maulid Nabi.
Bagi yang menolak, mengatakan bahwa maulid Nabi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, juga tidak pernah diperingati oleh para sahabat. Nanti belakangan pada zaman Malik Al-Muzaffar baru pertama kali, atau beliau adalah perintis perayaan maulid. Memang kalau dilihat dari seperti itu, sepertinya tidak ada. Tetapi bagi kubu yang merayakan maulid atau kelompok yang merayakan maulid, juga mereka punya dalil yang kuat. Bahkan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dan dari yang lain. Dari Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu adalah hari di mana Allah menolong agamanya, menolong Nabi Musa alaihissalam, menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api, menyelamatkan nabi-nabi yang lain, termasuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir terkenal, bahkan beliau disebut sebagai mujaddid, beliau menyebutkan bahwa inti dari hari-hari Allah, dari sekian banyak hari Allah, adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah memerintahkan kita untuk mengingatkan, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Makanya kami atau kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Quran yang kedua, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat dari Allah, maka dengan itu berbahagialah. Ulama tafsir menyebutkan, karunia apa dan rahmat Allah apa yang besar untuk umat ini selain dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah merupakan karunia besar. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu berbahagialah. Ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapus. Berarti hukum berbahagia atas kelahiran Rasulullah masih berlaku sepanjang saat hingga saat ini dan sampai hari kiamat. Nah, sahabat sekalian, mengapa di zaman Nabi tidak merayakan maulid? Sebenarnya Nabi merayakan maulid. Nabi merayakannya di setiap pekan, di setiap hari Senin. Bagi kelompok sebelah mengatakan bahwa itu bukan dalil, silahkan. Tetapi bagi kelompok yang menyatakan maulid sebagai anjuran, ini sebagai dalil. Ketika Nabi ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Berarti beliau bersyukur dengan hari kelahirannya. Bedanya, Nabi merayakan hari kelahirannya di setiap pekan. Sementara kami umatnya merayakan hari kelahiran Rasulullah sekali dalam setahun. Sebenarnya ulama kita berpendapat bid'ah hukumnya ketika kita, dan haram hukumnya ketika kita mengingat Nabi hanya sekali setahun. Benar. Kami mengingat Nabi setiap saat. Setiap kita bergerak, setiap kami melangkah, makan dan seterusnya, kami mengingat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah berdialog. Namun ingatan kami lebih besar dan lebih tampak semaraknya pada saat masuk bulan Rabiul Awal. Dan di ayat yang pertama sudah dijelaskan bahwa ingatlah hari-hari Allah. Kemudian sahabat Kemenak Toli-Toli TV yang berbahagia, mengapa para sahabat tidak memperingati maulid Nabi? Mereka, para sahabat itu masih dekat masanya dengan Nabi. Kehidupan mereka masih dibayang-bayangi dengan kehidupan Rasulullah. Masih terekam jelas akhlak Rasulullah dalam pribadi mereka. Ketika masa berlalu, semakin berlalu, Islam semakin melemah. Terlihatlah di sana banyak umat Islam yang mulai kendor semangatnya ataupun
dalam mencontohi Rasulullah sudah mulai berkurang. Dibuatlah peringatan, diundang kaum muslimin, dibagikan sedekah makanan, dibacakan riwayat dan akhlak Rasulullah, bangkitlah semangat mereka. Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, pakar hadis di Mesir, ulama Al-Azhar, menyebutkan saat ini adalah saat yang paling tepat, saat yang seharusnya kita memperingati kelahiran Rasulullah. Sebab di masa-masa sekarang umat Rasulullah sudah banyak yang jauh dari ajaran-ajaran Rasulullah. Banyak yang sudah melupakan Nabi, melupakan keagungan Nabi. Syekh Ala Mustafa Naimah, seorang ulama Mesir, juga menyebutkan ada ilmu yang sangat penting yang sudah banyak diabaikan umat Islam saat ini, yaitu ilmu mengenal keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin mengenal Nabi hanya sekedar Nabi besar, tapi apakah kita tahu bagaimana keagungannya? Bagaimana Allah menyanjungnya? Bagaimana malaikat memuliakan Nabi? Bagaimana bumi ini menerima Rasulullah? Dan seterusnya. Biasanya hal-hal seperti ini banyak dan sangat terkesan dikupas pada saat perayaan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Kemenak Toli Toli TV yang berbahagia, sebagai kesimpulan, saya kira kita tidak perlu memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Jika kita tidak sepakat, cukup kita, karena ada ulama juga yang membolehkan. Sama halnya dengan hukum menggunakan sutra. Di sebagian ulama menyebutnya haram bagi seorang laki-laki menggunakan emas dan sutra. Tapi Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah menyebutkan jangan mengatakan Islam mengharamkan emas dan sutra. Sebab tidak semua ulama mengharamkan itu. Ada ulama yang menghalalkan sutra. Bahkan kata beliau, ada sahabat yang menggunakan sutra. Dalam konteks ini, marilah kita saling berlapang dada, menerima, tidak saling menghujat, karena Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat bahwa perbedaan tidak mengindikasikan yang satu benar dan satu yang adalah salah atau keliru. Semoga bermanfaat sahabat Kemenak Toli Toli TV, dan kita jumpa kembali dalam program Dai Jumat berikutnya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.